Selamat pagi teman-teman Iktus, kembali lagi di Iktus Digital Service. Pada bulan Juni, Iktus Community akan membahas tema yaitu bond atau ikatan. Nah, untuk teman-teman yang penasaran apa itu bond atau ikatan, seperti yang kita tahu, ikatan itu adalah satu bentuk dari hubungan antar dua orang atau lebih, ya kan? Nah, di sini Iktus akan membahas beberapa topik, diantaranya ada bond of creation, bond of love, bond of friendship, dan bond of blood. Nah, untuk minggu pertama, kita akan ditemani oleh Kak Frances yang akan membahas bond of creation. Sebelum kita mulai mendengarkan sharing yang sangat memberkati ini, aku mau kasih tahu bahwa Iktus Community mempunyai konten-konten lainnya seperti Iktus Daily Devotion dan juga Iktus Webinar atau Iktus Digital Event. Nah, pada bulan Juni ini kita akan mengadakan Iktus Digital Event pada tanggal 28 Juni dengan tema Urban Ekoteologi. Nah, teman-teman jangan lupa daftar, nanti akan ada di link di Instagram kita. Lalu jangan lupa juga untuk terus ikutin program-program Iktus lainnya dan sharing ke teman-teman kalian supaya yang diberkati bukan kamu aja. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Shalom, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Ku tatap langit di atasku, ku lihat jutaan bintang yang terang. Ku tahu rumahku di salah satunya, rumah yang kau sediakan bagiku. Ku tatap tempatku berpijak, bumi yang indah tempatku ada. Ku tahu ini tak selamanya, ini bukan
Shalom semua, welcome back to Iktus Digital Service. Nah, kali ini, di pagi ini, kita sama-sama akan membahas sebuah topik yang diberi judul Bone of Creation. Nah, jadi apa sih itu Bone of Creation? Namun sebelum itu, aku mau ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Sang Pemelihara Ciptaan, kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini. Kami masih ada dengan segala keadaan yang baik. Kami dalam segala keadaan yang sehat. Kami percaya semua adalah campur tangan-Mu. Kali ini kami sama-sama belajar, Tuhan, kiranya sabda firman-Mu memberikan kami semua iluminasi, memberikan kami pemahaman-pemahaman yang baru, yang dapat kami praktikkan dalam peziarahan iman kami, Bapa. Ini menjadi doa kami. Amin. Nah, jadi apa sih Bone of Creation itu? Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kira-kira Bone of Creation itu berarti ikatan atau hubungan antar ciptaan. Itu arti dari Bone of Creation. Nah, Paus Fransiskus pernah mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia dan seluruh ciptaan dengan cinta dan kasih. Dan karena kita diciptakan oleh Allah yang sama, kita dan seluruh ciptaan itu seperti disatukan oleh sebuah ikatan yang tak terlihat dan membentuk semacam keluarga universal. Paus Fransiskus pernah berkata seperti itu. Nah, jadi pagi hari ini aku akan membagi dalam dua bagian pembahasan. Yang pertama, ikatan atau hubungan dengan sesama kita manusia, dan yang kedua, hubungan kita dengan ciptaan non manusia. Nah, jadi kita akan mulai dengan hubungan atau ikatan kita dengan sesama kita, yaitu manusia. Nah, berangkat dari perkataan Paus Fransiskus tadi yang mengatakan bahwa kita terikat dalam sebuah hubungan keluarga atau saudara universal. Dan itu berarti manusia, ya, yang selama ini kita anggap strangers atau orang-orang tetangga kita mungkin atau siapapun itu yang kita anggap strangers, ternyata mereka adalah saudara kita. Ternyata mereka adalah keluarga kita. Karena seperti yang tadi dikatakan oleh Paus Fransiskus, kita memiliki ikatan persaudaraan. Nah, tentu keluarga, hubungan, atau saudara yang saya maksud ini bukan secara biologis, ya, bukan secara biologis, namun keluarga dalam konteks ciptaan. Kita melihat bahwa dalam tanda kutip ibu kita adalah Allah dan kita adalah anak-anaknya. Nah, dan dengan kesadaran bahwa kita adalah keluarga, sudah seharusnya kita memperlakukan sesama kita yang tadinya kita anggap sebagai strangers gitu. Sekarang kita ubah mindsetnya gitu. Mereka udah bukan strangers lagi begitu. Mereka adalah saudara kita. Mereka adalah sesama kita. Mereka adalah keluarga kita. Nah, kalau kita lihat dalam konteks Indonesia misalnya. Indonesia itu kan sebuah negara yang bisa dibilang plural, berbeda-beda, ya. Baik itu ras, lalu suku, lalu juga agama, dan lain sebagainya. Indonesia adalah negara yang sangat-sangat plural gitu. Nah, terkadang kita hidup dengan mengotak-ngotakan. Kita membedakan, oh ini orang kulit putih, ini yang orang kulit hitam, ini yang rambutnya lurus, ini yang rambutnya kribo begitu kan.
Dan gak jarang kalau kita itu mendiskriminasi atau menjauhi orang-orang yang kita anggap berbeda gitu. Kita bisa lihat sejarah Indonesia bagaimana di zaman dulu itu kan, ketika kita flashback ke zaman dulu, bagaimana orang-orang Tionghoa yang didiskriminasi bahkan sampai sekarang begitu. Lalu orang-orang Papua. Diskriminasi itu lahir karena apa? Karena kita menganggap ras kita, agama kita yang paling terbaik. Jadi dalam konteks agama, kita akan berpikir agama kita yang paling benar sehingga yang lain salah. Kalau dalam konteks ras, kita merasa ras kita yang paling terbaik, sementara mereka ras yang di bawah, nggak level. Nah, pada tahun 2012, penelitian dari Center of Strategic and International Studies mengatakan bahwa masyarakat Indonesia itu menerima fakta untuk hidup di tengah keberagaman. Keberagaman. Tetapi mereka atau kita ragu-ragu dan bahkan lebih parahnya menolak untuk bersikap toleran. Nah, lalu terutama apabila menyangkut tentang perbedaan agama dan kepercayaan. Kalau dalam perbedaan ras, suku, dan lain sebagainya itu masih ada lah nilai toleran yang sedikit gitu. Tapi kalau agama, ya menurut penelitian dari CSIS ini itu udah parah gitu. Nah bahkan perbedaan tersebut itu, ya karena perbedaan tersebut itu kita tidak segan-segan untuk menolak mereka yang kita anggap berbeda. Aku kasih contoh lagi, misalnya saudara-saudara kita yang LGBT. Karena sekarang lagi hot lah istilahnya tentang LGBT gitu. Banyak dari kita yang berpikir mereka tuh berbeda, mereka tuh seperti dalam tanda kutip alien begitu. Kita menganggap mereka adalah orang-orang yang berdosa, yang sudah pasti akan dihukum Allah. Dan dengan kita menolak mereka, dengan kita mendiskriminasi mereka, kita berpikir bahwa kita melakukan apa yang benar. Padahal mereka adalah keluarga kita. Dan kira-kira apa yang seharusnya keluarga lakukan? Apa yang seharusnya sahabat lakukan kepada sahabatnya itu? Si komunitas LGBT, apa yang seharusnya kita lakukan? Bukankah seharusnya kita merangkul mereka? Bukankah seharusnya kita menjadi sanctuary yang memberikan mereka rasa aman? Kita terbuka bagi mereka. Bukankah itu yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang Kristen? Nah, dan sebagai orang Kristen, sudah seharusnya kita menerima setiap perbedaan. Perbedaan itu memang nyata. It's real itu bukan sebuah ilusi yang diciptakan yang nggak nyata. Itu bener nyata, perbedaan itu nyata gitu. Nah, untuk itu teman-teman, kita akan belajar dari seorang tokoh yang terdapat dalam narasi Lukas 10 ayat 25-37. Ya, kita semua tahu itu cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Nah, jika di gereja kita mungkin para pengkhotbah ketika mengkhotbahkan narasi ini atau teks ini, pasti yang menjadi fokus utama mereka itu hanya si orang Samaria yang baik hati. Namun dalam bukunya Prof. Yoas yang berjudul Labirin Kehidupan, Prof. Yoas justru menyoroti tokoh yang lain, yaitu si pemilik penginapan. Yang tentunya bisa memberikan kita sebuah mutiara rohani yang dapat kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi narasi ini atau cerita ini dimulai
ketika ada seorang dalam tanda kutip korban begal gitu. Lalu ada seorang Samaria yang baik hati datang dan akhirnya menitipkan si korban begal ini di satu penginapan gitu. Dan tentu ada pemilik penginapannya. Yang menjadi pertanyaan, apakah si korban begal ini ditolak atau tidak diterima begitu? Untuk teman-teman yang tahu cerita ini pasti tahu kelanjutannya. Si korban begal ini tidak ditolak begitu. Justru si pemilik penginapan menerima si korban begal dengan kemurah hatian, dengan sebuah keterbukaan. Bahkan dia cuma hanya diupah 2 dinar begitu. Padahal kalau misalnya merawat si orang yang korban begal ini, itu pasti membutuhkan biaya yang banyak. Karena kita bisa berpikir untuk penyembuhannya, obat-obatannya, makanannya, dan segala macam. Bisa aja si pemilik penginapan beralasan gitu kan, oh saya nggak punya uang, atau tempat penginapan saya sudah penuh di booking gitu. Tapi si pemilik penginapan menerima si korban begal yang padahal dia nggak tahu ini siapa. Dia bahkan gak kenal, saudara pun bukan, teman pun bukan, sahabat pun bukan, bener-bener strangers gitu, orang yang gak dia kenal sama sekali gitu. Si pemilik penginapan menerima si korban begal ini dengan sebuah keterbukaan. Dan narasi itu lanjut menceritakan bahwa si orang Samar yang menitipkan itu pergi dan otomatis nggak tahu kapan kembalinya. Tapi balik lagi, si pemilik penginapan itu menerima si korban begal ini. Kita nggak tahu si orang Samaria balik atau nggak, karena dalam Alkitab sendiri nggak mencatat gitu apakah si orang Samaria ini balik atau enggak. Bukankah ini sebuah simbol penerimaan? Bukankah ini sebuah simbol keterbukaan terhadap perbedaan, terhadap mereka yang asing? Bukankah ini menggambarkan sebuah pemahaman yang menganggap kalau sesama kita itu adalah keluarga, sesama kita itu adalah saudara? Ketika mereka sedang susah, kita mau bantu mereka dengan keterbukaan, dengan penerimaan. Ketika mereka sedang dirundung masalah, kita mau menerima mereka. Bukankah itu memberikan kita sebuah pemahaman, ini loh ikatan kita sebagai sama manusia, ini loh hubungan kita sama manusia yang seharusnya kita praktikan. Bahkan kalau aku mengutip Pak Iwas bilang, dalam narasi ini si pemilik penginapan itu menjadi tanda Allah yang tak terbicarakan dalam merawat si korban. Dan si pemilik penginapan itu benar-benar menjadikan atau jadiin penginapannya itu bukan hanya sekedar tempat penginapan yang disewakan gitu, tapi ini menjadi sebuah tempat yang menerima gitu, yang menerima si asing, si stranger, si yang tak dikenal. Sedangkan bahasa Yunani dari kata penginapan dalam teks itu yaitu pandokeion, yang dalam bahasa Arab terjemahkan sebagai funduk. Dan dari kata funduk ini kita mengenal dalam bahasa Indonesia yaitu kata pondok. Lalu Bapak-bapak gereja juga mengatakan bahwa kata pandokeion ini atau pondok ini digunakan secara teologis untuk menunjuk pada sebuah lokasi atau tempat ya yang meluapkan cinta kasih,
Dan ini bisa dikatakan menjadi sebuah panggilan untuk orang Kristen, seperti yang dikatakan oleh Pak Yos, untuk menjadi seperti si pemilik penginapan yang dengan murah hati menerima yang asing dan merawatnya seperti saudara sendiri. Narasi ini bisa dikatakan menjadi sebuah simbol penerimaan, simbol yang menggambarkan bahwa orang asing pun adalah sesama kita, adalah saudara kita, adalah keluarga kita. Kita memiliki ikatan yang erat. Untuk itu, jika bisa saya tambahkan, saya mengatakan kita harus menjadi pondok atau pandokeion yang terbuka bagi sama kita, bagi saudara-saudara kita di luar sana, yang memberikan mereka rasa aman. Itulah panggilan kita sebagai orang-orang Kristen, menjadi pondok atau pandokeion. Baiklah, dan seperti yang sudah saya jelaskan di bagian sebelumnya, bahwa sharing ini akan dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, ikatan atau hubungan dengan sama kita manusia, dan bagian yang kedua yaitu ikatan atau hubungan kita dengan ciptaan lainnya. Nah, di bagian yang selanjutnya ini saya akan memulai dengan sebuah cerita dari seorang Santo Fransiskus dari Assisi. Santo Fransiskus memberikan sebuah spiritualitas yang sangat penting untuk kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena Santo Fransiskus sendiri menjadi sebuah, bisa dibilang, simbol dari relasi yang harmoni antara manusia dan ciptaan lainnya. Dalam tradisi Katolik menceritakan bahwa Santo Fransiskus adalah seorang pribadi yang sangat mengasihi baik itu sesama maupun ciptaan lainnya. Sesama yang saya maksud adalah manusia, dan ciptaan lainnya yaitu ciptaan non-manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Ada satu cerita, ini hanyalah satu dari banyaknya cerita yang dicatat dalam tradisi Katolik. Pada satu ketika di sebuah desa di Italia, ada seekor serigala yang sering kali mengganggu orang-orang di desa tersebut. Bukan hanya mengganggu, tapi serigala tersebut sering kali memangsa hewan peliharaan dan bahkan memangsa orang-orang yang ada di desa tersebut. Singkat cerita, orang-orang di desa tersebut sangat gelisah dan ketakutan karena hadirnya si serigala tersebut. Sampai satu ketika mereka menemui Santo Fransiskus dan melaporkan apa yang mereka alami di desa itu. Ketika mereka melapor, akhirnya Santo Fransiskus memutuskan untuk mencari si serigala itu. Singkat cerita, ketika mereka sampai di sebuah hutan dan mereka bertemu, Santo Fransiskus dan beberapa orang-orang bertemu dengan serigala itu. Dan sama sekali tidak ada ketakutan yang muncul di dalam diri Santo Fransiskus. Bahkan ia berani mendekati serigala yang sering sekali memangsa orang-orang yang ada di desa itu. Dengan lembut, Santo Fransiskus berkata, "Hai saudaraku serigala, mengapa engkau sering memangsa dan mengganggu orang-orang yang di desa tersebut?" Serigala itu tidak menjawab. Namun Santo Fransiskus melanjutkan percakapannya. Ia mengatakan,
Hai saudaraku serigala, cukuplah sudah engkau mengganggu orang-orang yang ada di desa ini. Dan mereka seakan-akan terhubung. Santo Fransiskus seperti berbicara kepada seorang manusia. Dan dengan kuasa Tuhan, ia mengikatkan janji, sebuah perjanjian dengan si serigala itu. Santo Fransiskus berkata, hai saudaraku serigala, mulai sekarang kita akan membuat perjanjian. Mulai sekarang jangan lagi engkau mengganggu orang-orang yang ada di desa itu, atau juga jangan kau memangsa mereka. Karena nanti orang-orang yang di desa itu akan memberikan engkau atau akan menyediakan engkau makanan. Dan saat itu juga si serigala itu mengangkat tangan kanannya seperti seorang manusia yang memberikan salam untuk mengikatkan sebuah perjanjian. Setelah itu si serigala sudah tidak pernah mengganggu lagi orang-orang yang ada di desa itu. Dan cerita ini menggambarkan sebuah hubungan atau ikatan persahabatan antara manusia dan ciptaan lainnya. Santo Fransiskus memiliki sebuah spiritualitas yang memahami bahwa Allah hadir dalam semua ciptaan. Tapi ini bukan panteisme, ya. Panteisme adalah sebuah paham yang memahami bahwa Allah meresap dalam semua ciptaan dan ciptaan tersebut menjadi ilahi. Bukan seperti itu, tapi ini sebuah konsep yang dinamakan panenteisme. Allah hadir dalam semua ciptaan, tapi ciptaan tersebut tidak menjadi ilahi. Itu dua hal yang berbeda. Dalam satu catatan tradisi Katolik juga mencatat bahwa Santo Fransiskus ketika ia melihat domba yang akan dibawa ke pembantaian, ia mengingat Kristus di atas kayu salib. Ketika ia melihat cacing yang diinjak-injak orang, ia mengingat Kristus yang disiksa sebelum ia disalibkan. Dengan kata lain, ia memahami bahwa ciptaan itu memancarkan penciptanya. Dan dengan pemahaman seperti ini, saya berharap kita semua akan memiliki sebuah pemahaman yang akan mengubahkan pikiran kita atau sudut pandang kita terhadap ciptaan lainnya. Kita sebagai manusia tidak mempunyai otoritas untuk mengeksploitasi ciptaan, untuk merusak, untuk menyiksa hewan. Karena seperti jika kita kembali lagi di awal yang seperti yang dikatakan oleh Paus Fransiskus, ini dua orang yang berbeda, Paus Fransiskus dan Santo Fransiskus. Kita adalah keluarga universal, manusia, hewan, tumbuhan, dan ciptaan lainnya. Kita adalah saudara, dan Tuhan adalah ibu kita. Saya berharap dengan adanya sharing ini, kita semua dapat memiliki spiritualitas yang baru, dan kita punya insight yang baru dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dan itu berdampak juga terhadap
kasih kita kepada sesama dan juga kepada ciptaan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.